saya lihat penjelasan dari Bapak Yusuf dengan supaya kita simak betul. Semoga kita dapat mengamalkan dan berkah apa yang disampaikan nanti. Saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Bapak sebagai pengamal kegiatan kita pada siang hari. Oke, kemudian untuk agenda selanjutnya adalah kegiatan diseminasi dari Bapak sekali nanti juga dengan komunitas praktis mengajar pada Bapak Mahasiswa SPDKN. Boleh, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Oke, kebetulan saya ini ya, karena bentar lagi kurikulum mereka. Jadi di kurikulum mereka itu ada pembentukan komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu apa? Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu Bapak Ibu tentang kurikulum kita. Kenapa sih kurikulum itu harus berubah ya? Ini saya langsung aja ya pengumumannya. Oke, boleh dituliskan di sini kurikulum itu apa? Kurikulum apa? Mengapa kurikulum itu harus berubah ya? Nanti kalau sudah, boleh Bapak Ibu langsung tempel ke papan tulis ya. Pendapat kami ya terkait. Ya, Langsung jawab aja, Bang. langsung jawab. Kurikulum perlu berubah. Ya, menurut Bapak Ibu sekalian, kenapa kurikulum itu harus berubah? Kalau sudah, silakan tempel di muka saya, muka Pak Habis, muka Pak Iqbal. Oh, muka masing-masing deh. Udah masing-masing. Tempel sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Sudah. Jadi kalau kemudian sudah ngisi pasti ini lagi kerjasama. Dari jaket pena. Jadi gantian penanya ya. Oke, sambil minum ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan ditempel Pak Iqbal. Di muka sendiri. Nggak kebaca Pak Iqbal. Oh iya juga. Sudah kita coba Iqbal. Sudah gitu. Oke. Nah, aku udah mau ya. Mantap. Jadinya Pak Iqbal apa ya? Belum mengikuti kondisi yang ada di tiap zaman karena permasalahan tiap zaman berbeda. Luar biasa sekali ya. Ya, abang kameramennya boleh berjalan, boleh dihadir gitu ya. Cuma berhenti itu aja. Tolong guru-gurunya yang lagi nulis. Jangan yang ini, dadah. Karena ilmu PPL semua retorik. Ngapain tuh? Niki ini bukan esai tapi. Pakai apa tadi kok? Hah? Tiga. Sama Pak Yusuf ini jawabannya. Enggak puas. Aku ngadu. Nenek di sana. Tidak juga sudah mangkok banyak. Oke, boleh lah ya. Mantap sekali guru kita guys. Mau nginep dulu lah. Kurang fokus. Boleh Pak, sini Pak, ini Pak. Oh, belum disebar ya? Kurang fokus panas. Nggak bawa kuah mau tidak usah. Tadi dia baca info Pak. Jadi itu keluarga Surutoh, keluarga andalan ya. Iya. Demam ya Pak. Oleh
tiga dan baca. Kita menghibari orang yang anaknya sedang sakit. Ya. Kurang kayaknya gitu. Kayaknya gurunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada satu lagi, satu. Ya lah itu dulu. Bi. Ambil lagi piringnya lah. Iya. Tidak mungkin. Bedanya kualitasnya di rumah. Beda. Semakin kesini semakin kesana. Saya terbangnya belum. Kayak Bapak Ibu bisa langsung dimakan martabaknya ya. Sambil makan. Silakan Bu Desi dimakan dulu. Benar. Izin. Silakan Bapak Ibu di enter. Goreng sekali. Itu saya belum pakai Lupa. Ini dia option ya. Iya. Lagi pas Ayo beruntung. Berapa itu? Kirim perang satu ini juga nih. Kan ada 6 begini. Itu berapa? 4. Bedanya itu. Saya sambil ngopi. Ya itu tidak tidak siap. makan dulu. Harus ya. Kalau belum tuh kelas 9 ada. Silinder pabrik boleh sih nggak di paling di dulu. Selain itu materialnya gimana? Tadi disebut kali itu. Saya lupa tadi. Itu model 35 bukan? Benar sahabat. Bukan ya? Itu di luar. Oh, boleh keluar jadi hafal ya. Suka dulu kan emang. Paling dulu kan ini foto terus. Iya, kita jawaban masuk. Oke, kita panggil dari dulu yang pertama dulu ya. Silakan Pak Iqbal, dijelaskan Pak Iqbal. Tentunya harus dijelaskan. Terkait dengan kenapa kurikulum perlu berubah, jawaban dari saya itu adalah karena mengikuti dengan kondisi di Iya. zaman yang berbeda Pak ya. Karena jujur sih tadi itu asal nebak ya, tapi kalau saya pikir gini sih, kayak misalkan di KTSP dengan di 2013 kayaknya permasalahan di zaman itu KTSP sepertinya ini ya kayaknya karena mungkin itu masih di awal-awal sedang PISA dan TIMSS ya kayaknya. Iya. Jadi mungkin penekanannya adalah di bagian yang di kognitifnya seperti itu. Tapi kemudian lambat laun kesini di 2013 dia mulai mengarahkan kembali bahwa ternyata sikap dan keterangan itu perlu juga untuk ditekankan. Iya. Maka adanya perubahan itu nanti di kurikulum merdeka ini mengikuti kondisi kita yang makin kesini apa ya, kondisinya teknologi makin berkembang, permasalahan juga makin kompleks, sehingga perlu ada kurikulum yang mewadahi semua permasalahan tersebut untuk bisa diselesaikan di dalam satuan pendidikan. Kurang lebihnya seperti itu ya saya. Jadi kalau dilihat dari Pak Iqbal ini kurikulum perlu mengikuti kondisi yang ada, salah satunya industri 4.0 ya Pak Iqbal. Jadi Oh, iya. kemungkinan besar kurikulum kita yang baru ini nantinya akan mengakomodasi juga perkembangan yang bisa mengikuti perkembangan zaman 4.0. Selanjutnya Pak Riki bisa dijelaskan Pak? Saya bersama ya. Dapat Pak Iqbal sama saya. Jadi memang perlu
perubahan karena mengikuti kondisi perkembangan pembelajaran pada saat ini kan. Makanya di mana teknologi semakin berkembang, kita punya tadi era digital, pakai teknologi, kemudian disebutkan di kurikulum sebelumnya kan di Merdeka ini kan artinya kita memberikan bebas kebebasan minat bakat sesuai penggunaan. Kalau sekarang kalau cerita tentang kurikulum mereka ini, ya memang itu memang mengikuti, artinya memang mengikuti perkembangan pembelajaran pada saat ini. Dan juga kita lihat kan habis merasakan 2 tahun yang setelah COVID itu kan kita banyak, artinya banyak hal yang perubahan, artinya ada perubahan pembelajaran. Nah itu mau tidak mau ya harus kita ikutin seperti itu kan. Mungkin dari kejadian kemarin itu ialah muncullah yang namanya ada kurikulum mereka, mungkin siasat atau solusi dari yang masa COVID kemarin. Menurut saya mungkin seperti itu juga mungkin seperti itu. Iya, bisa jadi seperti itu ya, ya. Karena kalau kemarin itu sudah ibarat kata sudah tidak relevan lagi, maka dibuatlah kurikulum baru. Oke, selanjutnya karena dengan perubahannya kurikulum Merdeka, maka akan membuat siswa tidak tegang, santai tapi serius dan belajar, dan juga guru tidak tegang dalam mengajar, dan siswa dan guru pun sama-sama tersenyum. Ya, bagaimana Bu Eka penjelasannya? Penjelasannya begini, dengan mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di samping mengikuti kondisi teknologi sekarang, jadi kita dalam mendidik anak-anak itu kadang kita juga harus menyisipkan seperti kita mendidik siswa-siswa TK. Jadi kalau kita mendidik mereka seperti yang dulu, sebenarnya tidak boleh. Nah, di samping memang aturannya tidak boleh untuk keras dengan siswa, nanti kita didatangi juga orang tuanya, kendalanya. Jadi kita itu mengayomi, mendidik seperti kadang harus menyisipkan kita itu seperti anak TK. Anak TK itu, jadi kalau kita rasa sayang, rasa kita tuh terlalu senyum, karena kita itu harus lebih banyak mengalah, dan memang itu terlalu menuntut kita. Ya, kita anggaplah mereka itu sebagai anak-anak kita sendiri. Jadi mereka itu menghadapi kita itu tidak seperti guru ini terlalu kejam, terlalu sadis. Saya rasa dengan adanya kita menyisipkan pola mengajar kita kepada mereka seperti anak-anak TK, maka insya Allah mereka itu semakin dekat dengan kita, dan tidak dalam belajar itu mereka itu tidak takut, tidak tegang, dan akhirnya kita itu bisa sama-sama mengerti keadaan mereka, mereka juga mengerti dengan kita, dan akhirnya guru dan siswa sama-sama tersenyum. Luar biasa sekali ya. Jadi intinya perubahan kurikulum menurut Ibu Eka salah satunya agar terjalin hubungan baik antara siswa dan guru dan tidak tegang seperti dulu lagi, Bu ya. Ya, boleh. Selanjutnya, karena dengan kurikulum berubah, maka siswa dan guru dapat menikmati suasana belajar yang tidak tegang, enjoy, dan selalu penuh dengan senyum dalam belajar dan mengajar, dan belajar penuh dengan semangat. Siapa? Nah, Bu Desi ya? Oh, Bu Desi ya? Oh, ini gimana, Bu? Silakan Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. silakan dulu, lanjut lagi yuk. Ini yang habis tadi. Sama dong penjelasan yang hari ini. Iya, ini yang habis. Udah, silakan dulu. Aku Pak ya. Kalau aku Pak, Nah, mungkin perlu perubahan karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kan sudah berkembang, sudah sangat berkembang Pak. Nah, jadi kalau kita terus menggunakan kurikulum yang lama, berarti kita tidak mengikuti perkembangan zaman kan. Nah, itulah supaya mungkin siswa tidak
bosan dalam belajar, maka perlu dengan adanya perubahan. Benar-benar luar biasa sekali. Intinya salah satunya adalah mengikuti perkembangan zaman, kemudian yaitu agar terjalin hubungan baik antara guru dan siswa. Nah, ini ada sedikit video ya Bapak Ibu ya, terkait kenapa sih kurikulum itu harus berubah ya. Kita lihat dan simak videonya bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Silahkan disimak bersama-sama ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kurikulum merupakan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada materi ini kita akan melanjutkan pembahasan pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Dari materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat masa-masa sekolah kita waktu itu. Apakah Ibu dan Bapak Guru menyukai saat-saat mengerjakan tugas sambil mencari referensi buku di perpustakaan? Atau adakah Ibu dan Bapak Guru yang dulu menggunakan disket untuk mengumpulkan tugas? Wah, ternyata sudah lama ya masa-masa kita menjadi murid. Kini murid kita tidak hanya memiliki buku-buku perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan terbaik di dunia. Betapa zaman sungguh berubah ya, Ibu dan Bapak Guru. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau tentu saja jadi guru. Namun kini pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka kini ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, pengetukar software komputer, pengembang aplikasi games. Ini video resmi dari Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa salah satunya mengapa kurikulum ini perlu berubah. Oke. Dari video tersebut Bapak Ibu, kalau menurut Pak Iqbal, apa yang ditangkap dari video tadi? Ya, Jadi sebenarnya ini memang ini ya, terkait pendapat saya dari Iya, video tersebut. dari video. Jadi sebenarnya memang kembali kepada hakikat kurikulum sendiri ya, bahwa kurikulum itu memang sifatnya dinamis, yaitu mengalami perubahan dan itu disesuaikan dengan kondisi pada zamannya seperti itu. Kemudian karena permasalahannya ya benar, karena permasalahan di zaman itu kompleks, maka kurikulum pun perlu dilakukan ubah suai untuk menyesuaikan kembali apa yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Tapi ini juga kurikulum juga perlu memperhatikan aspek dari karakteristik peserta didik sendiri. Kurikulum perlu mengakomodir bagaimana untuk membuat peserta didik nyaman dalam belajar. Kita sudah harus meninggalkan model zaman lama yang membuat siswa atau peserta didik tidak nyaman ketika belajar, tidak nyaman ketika dalam mencari tugas, mengerjakan tugas. Maka kita perlu membuat sebuah kurikulum baru yang mengakomodir kenyamanan peserta didik atau pelajar dalam belajar. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu luar biasa sekali ya, yang apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal. Jadi ada sedikit pertanyaan dari saya, yaitu
bagaimana cara kita agar membuat nyaman dalam pembelajaran ya. Kalau misalnya dari Bu Lara selama ini, apa yang udah Bu Lara usahakan atau lakukan agar siswa-siswa Bu Lara itu nyaman belajar sama Ibu? Mungkin bisa di-sharing, silakan. Yang udah Bu Lara lakukan selama ini. Mungkin melalui permainan atau media pembelajaran seperti itu. Oke, mungkin Bu Rara butuh inspirasi dulu ya. Butuh pancingan. Kalau Pak Al, gimana Pak Al? Agar siswa Pak Al itu merasa nyaman dengan Pak, seperti pertanyaan yang menggelitik tadi. Apa yang udah Pak Al lakukan dalam pembelajaran Pak selama ini? Sebenarnya Kak, saya selalu masih tidak bisa berubah secara signifikan. Saya sekali masih berdasarkan KTSB. Kadang-kadang sekali saya melakukan mengajak mereka bernyanyi, berselawat seperti itu. Tapi belum bisa memang mempraktekkan K13 dengan kurikulum Merdeka. Tapi saya sekali tetap berdasarkan seperti belajar yang KTSB dahulu. Jadi kalau versi Pak Al masih butuh penyesuaian ya Pak ya. Yang jelas bisa melakukan dengan hal-hal yang menyenangkan juga ya Pak ya. Seperti tadi nyanyi, terus sholawat bareng. Karena kebetulan Pak Al mapelnya PAI Pak ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada video lanjutan Bapak Ibu tentang pengimplementasian tentang kurikulum itu sendiri. Kita lihat videonya bersama-sama. Ini tentang mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi yang lalu kita telah mengetahui penyebab di balik perubahan kurikulum. Lantas, bagaimana kurikulum ini bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal melakukan adaptasi kurikulum. Caranya adalah dengan merancang KOSP. Bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum operasional untuk murid-murid di daerah pertanian berbeda dengan kurikulum operasional di daerah pariwisata. KOSP adalah dokumen hidup, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ibu dan Bapak Guru, ternyata dokumen kurikulum sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Mari kita mulai dengan bersemangat untuk terus belajar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Oke, Bapak Ibu, tadi setelah kita tahu mengapa kurikulum itu perlu berubah dan sekarang bagaimana cara mengadaptasikannya dan menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar. Kalau dari video itu yang bisa Bapak Ibu tangkap apa? Coba minta Pak Diki. Jadi dari video yang tadi itu sebenarnya mengajarkan gitu ya. Sebenarnya kita itu sebagai guru harus tadi artinya tidak hanya terfokus ke pas pembelajaran itu hanya berpaku
pada buku teks saja. Artinya di sini kita dituntut sebagai pendidik atau guru ini itu adanya apa ya, inovasi atau gitu ya, inovasi artinya tadi kan karena pembelajarannya tentang IPAS ya, itu memang lebih ke lingkungan alam, itu lebih enak memang aja. Tadi kan seperti tentang ekosistem, artinya kalau di buku mungkin memang terbatas sekali. Misalkan tadi kan tadi Pak Herianto tadi kan buku tadi hanya menjelaskan tentang ekosistem yang ada di laut melalui gambar-gambar saja kan. Iya. Artinya siswa sini belum tentu jelas, dia kan tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan mungkin di gambar itu hewan-hewan tadi ya, jarang ditebut langsung atau mungkin pernah melihat atau pernah memegangnya atau. Nah, dengan kita tadi mencoba mengembangkan ya, kenapa di lingkungan kita sendiri ya, maksud kita kan ada lingkungan sistem di sekitar itu apa? Tadi kan ada jangkrik, ada burung, ada belalang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya contoh yang real ya, nyata, artinya lebih bermakna lah kepada nanti nilai anak-anak. Oh ini baca ekosistem di sekitar kita. Mungkin dengan disuruh anak mencari, kemudian membawa dan pembelajaran itu lebih. Nah ini Pak, saya menemukan ini ada belalang. Oh ini belalang salah satu ini itu dijelaskan. Jadi kan kita sudah dekat sebenarnya dengan hewan-hewan tersebut. Dan siswa pun sebenarnya lebih paham, lebih nyambung, proses belajar lebih bermakna ketimbang tadi suruh berpikir di buku yang ada di buku ini Tentang laut, ada nggak ke laut kan? Iya, kita nggak tahu itu. Nah tadi ya, jadi soal adaptasi lingkungan kan, kita bukan tinggal di tadi, mungkin kalau sekolahnya tadi di sebelah pinggir pantai mungkin masuk kalau ekosistem laut tadi ya. Nah kita ya jadi kalau kita Sistemnya cari yang deket-deket perkebunan. kita di sini mungkin perkebunan ya. Nah mungkin lebih enak juga tuh, lebih bermakna ketika mengajarkan tentang ekosistem yang ada ke kita saja. Lebih real ya, lebih nyata. Ini lebih nyata tentang itu. Jadi saya memang perlu adaptasi itu ya. Artinya supaya pelajaran tadi lebih bermakna, siswa juga lebih menangkap, lebih mudah memahami pembelajaran dan tercapailah tujuan pembelajaran yang diinginkan tadi. Mungkin seperti itu sih yang saya tangkap tadi ya, itu artinya kita perlu adanya adaptasi. Sesuai dengan lingkungan kita. Tadi ada bisa sesuai dengan budaya, sosiologis dan geografis ya, ada 3 hal yang bisa disesuaikan. Kalau Bu Eka sendiri kira-kira selama ini, maaf Bu Eka ngajar prakarya ya? Nah prakarya itu Bu Eka pernah nggak ngajar sesuatu tapi sesuatu tersebut itu sebenarnya sudah ada di Airintang Ibu Eka ajarkan kepada anak-anak? Nah, misalnya dalam hal saya membuat asbak rokok. Jadi dengan tanpa biaya, misalnya tanpa biaya, bisa tanah liatnya berasal dari tanah liat itu bisa minta dengan tetangga atau cari di kebun, dan juga kan nggak merugikan kan kalau kita misalnya minta untuk buat tanah liat itu, jadi bisa memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dalam membuat asbak tersebut. Dan itu bahannya juga di sekitar kita kan ada di sekitar kita. Jadi itu untuk pembelajaran prakarya. Jadi ini kaitannya sebenarnya dengan kurikulum merdeka apa sih seperti itu? Jadi kaitannya itu adalah bahwasanya nanti di kurikulum merdeka itu kita akan ada proyek ya Bapak Ibu ya. Mungkin proyeknya nanti bisa gabungan antara makul 1 dengan makul lain, mungkin gabung seperti itu. Nah, proyek yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, kenapa perlu diadakan adaptasi ini? Agar proyek yang kita buat itu tidak melenceng jauh. Dalam artian seperti ini, kita tinggalnya di Airintang di daerah pedesaan. Tapi nanti proyek kita, misalnya kayak tentang sosial nih, sosialnya seperti apa? Misalnya tentang bagaimana warga desa mematuhi peraturan lalu lintas, bagaimana warga desa menyeberang jalan. Itu ya mungkin bisa, tapi kurang tepat Bapak Ibu. Kemungkinan proyek yang seperti itu bisa kita adaptasi di daerah perkotaan. Jadi kalau kita mau ngadain proyek sesuatu yang dekat, mungkin kalau misalnya prakarya, mungkin proyeknya mungkin bagaimana cara menjual ikan sale, mungkin bisa dengan IPA IPS, mungkin nanti prakarya dan IPS gabung
seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan ikannya, mungkin bisa juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan ada prosedur teks tuh, mungkin di situ cara-cara menangkap ikan, cara-cara membuat ikan sali. Sedangkan proyek selanjutnya itu bisa berkaitan dengan pembelajaran prakarya ya. Jadi seperti itu. Maksudnya adaptasi itu nanti ujung-ujungnya adalah baliknya lagi adalah ke kurikulum merdeka. Oke, dari sini Bapak Ibu kita ada ini untuk terakhir ya. Ada pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu jawab, kita refleksikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Silahkan dituliskan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan dari apa itu kurikulum, mengapa kurikulum berubah, dan bagaimana cara mengadaptasi kurikulum. Apa sih yang Bapak Ibu tahu setelahnya, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah tahu, dan yang Bapak Ibu pahami itu seperti apa, dan cita-cita atau target Bapak Ibu sekalian ke depannya itu setelah kita mengadaptasi kurikulum merdeka ini seperti apa. Silakan Bapak Ibu tulis di bukunya masing-masing terkait 4 ini, nanti kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu. Bagus. Ya, boleh. Sebenarnya kadang-kadang secara tidak langsung kita sudah melakukan itu. Karena kita sadari tanpa kita sadari kita sudah di kurikulum merdeka. Sekarang kadang-kadang kita sudah melakukan itu. Terus yang saya ingin pertanyakan, sebenarnya ini kelihatannya melatih siswa bagaimana cara mengembangkan pikirannya. Setelah kita memberikan contoh seperti itu, kalau sesuai dengan lingkungan kita, ya atau dalam pelajaran. Nah terus cara kita mengembangkan jadi soal ketika ada sekarang kan masih tetap ada soal, ada pertanyaan. Itu bagaimana? Apa kita terima itu? Kalau kita lihat kurikulum merdeka, mungkin Pak Iqbal bisa jelasin Pak Iqbal tentang diajarin belum asesmennya di kurikulum merdeka. Tapi menurut yang saya baca Pak ya, itu asesmen di kurikulum merdeka, karena kita udah belajar kemarin yang asesmen kompetensi minimum itu, kita itu nanti penilaiannya itu prosesnya Pak, bukan hasil. Jadi kemungkinan besar nanti yang akan kita nilai itu lebih ke penilaian berupa form, apakah anak sudah ini, mampu ini, apakah anak sudah ini, apakah anak dalam mengerjakan tugas-tugas tadi itu sudah berkoordinasi dengan temennya, bagaimana anak, apakah pekerjaannya itu sudah pas, kurang tepat, atau misalnya sudah tepat. Jadi kemungkinan besar soal-soal seperti itu sepertinya kalau misalnya kurikulum merdeka nanti nggak tahu UAS atau apa itu masih nggak seperti itu, karena menurut saya lebih ke penilaian portofolio Pak. Jadi apa yang anak sudah kerjakan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak ya, karena di kurikulum 13 saja kan kita sudah tidak boleh kasih raport kan, tapi nyatanya masih ada konversi raport ranking 1, 2, dan 3 seperti itu. Tapi untuk next targetnya kita masih meraba-raba seperti itu. Cuman kalau yang saya tahu penilaiannya nanti itu berupa portofolio. Jadi yang akan kita nilai itu bukan lagi hasil Pak. Kalau misalnya tadi kayak bikin ikan sale nih Bu ya, di kurikulum merdeka itu proyeknya kita bikin ikan sale, ternyata pas bikin ikan sale kita jual tidak laku, ya nggak masalah, itu bukan berarti anak tersebut gagal, tidak. Tapi yang kita nilai ketika dia gagal akan ada evaluasi. Apa sih yang perlu dievaluasi? Kenapa ikannya tidak laku? Apakah ikannya kemasinan? Apakah ikannya rasanya masam? Jadi bukan keberhasilan, tapi prosesnya yang akan kita nilai. Jadi makanya penilaian di kurikulum merdeka kalau menurut yang saya pahami, terus dari AKM juga yang sudah saya pelajari, ikut pelatihan juga, itu adalah portofolio. Jadi prosesnya yang akan dinilai oleh guru seperti itu. Makanya di kurikulum merdeka tidak ada lagi Pak yang namanya punishment, tidak ada lagi yang namanya penghargaan, tapi adanya restitusi seperti itu. Makanya dikurangi tentang sistem penghargaan tadi seperti itu. Gimana Pak? Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Bagaimana? Pokoknya kita ini belum jelas Ya, apakah ada apa? Tapi kalau sistem penilaian sepertinya akan portofolio. Oke, silakan Bapak Ibu untuk membuat 4 hal ini. Berikutnya
Hampir dulu. Oke. Ambil kertas kasar. Tes berapa kelas? Berapa bank? Project terus ada ujian. Kapan projectnya masih selesai? Sedangkan fase mereka beda-beda loh. Ada anak yang sudah selesai, ada anak yang belum. Menurut aku portofolio sih. Tapi tetap harus tahu kurang kurikulum mereka. Iya ada. Dan tetap berupa angka. Gila. Tapi sejauh ini sudah ada belum sih info tentang dokumen tentang kurikulum mereka kan K13 kan ada ya standar apa Permendikbud nomor berapa gitu kan kalau kurikulum mereka ada belum sih? Belum. Sepertinya ada sih harus. Kan dirimu yang milik IKM. Dapat apa? Kalau lagi bagian kemarin Pasti. Coba ya, kita coba diseminasikan juga. Tidak. K13 keluar, rapot K13 keluar itu setelah 3 atau 2 tahun kemudian baru keluar. Kurikulum mereka bisa jadi seperti itu juga. Nanti di komunitas praktisi kita akan sering seperti ini, Bang. Tapi ganti-gantian nanti pemateri. Mungkin nanti bisa Bu Rara, bisa Bu Desi, bisa IRK, Sependa, materi apa? kasih juga pelajaran. maaf ini setelah taksul ini kan proses tugas istirahat aku yang saya mau itu beda dengan aku saat ini jauh beda. Pertanyaan Akhirnya saya tahu tuh lebih ke mungkin ternyata saya ini. Yang saya pahami dari yang saya ini itu ternyata saya itu. makin ke situ Semakin ke sini semakin ke sana. Perasaan saya sangat takutnya dia. sensitif Di kurikulum Merdeka Guru itu ada jurnal. Salah satu isi jurnalnya itu ini, salah satunya bikin jurnal. Ada yang finish Bapak Ibu? Benar, sudah tulis. Sebelumnya Desi. Nah, nyampe ke Itu Desi. Bu Eka tuh anak sih Bu Eka. Belum dikit lagi. Baik banget. coba menjawab pertanyaan tematik yang telah dihadirkan oleh Pak Agus. Ada 4. Yang pertama, pertanyaan akhirnya saya tahu
jawaban dari saya adalah bahwa akhirnya saya tahu kurikulum perlu berubah karena perlu adanya penyesuaian dengan perubahan zaman dan karakteristik peserta didik di zaman tersebut. Kemudian kurikulum yang telah ditentukan oleh pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan dengan menyesuaikan kondisi di sekitar sekolah. Jadi pusat sudah membuat framework atau kata nih yang harus dicapai dan kemudian seperti ini. Nah, itu bisa diubah, bukan diubah saja. Maksudnya sekolah berdasarkan daripada framework tersebut bisa membuat dokumen kurikulum sendiri nantinya yang menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekitar sekolah. Apakah sekolahnya berbasis perkebunan atau pertanian, maka bisa diinkludkan kondisi sekolah tersebut di dalam alat pembelajaran di dokumennya nantinya seperti itu. Kemudian perasaan yang saya alami sekarang atau perasaan saya sekarang adalah saya tertarik untuk mempelajari dan mencoba mengimplementasikan kurikulum merdeka nantinya, karena mau tidak mau kita memang harus mengimplementasikan nantinya. Jadi saya sudah harus memunculkan terlebih dahulu rasa ketertarikan tersebut. Kemudian saya juga ada rasa penasaran dengan isi dan rasa dari kurikulum merdeka sendiri. Bagaimana sih dan apa sebenarnya tujuan akhir daripada kurikulum merdeka ini? Apakah sekedar untuk mencapai profil pelajar Pancasila saja, ataukah mungkin ada tujuan lainnya? Kemudian yang saya pahami adalah guru atau pendidik harus turut mendukung perubahan kurikulum dan antusias dalam melakukan adaptasi kurikulum sebagai upaya memperbaiki kondisi pendidikan dan peserta didik. Itu. Kemudian target saya berikutnya, pertama jelas perlu untuk mempelajari dokumen kurikulum merdeka. Karena kalau tidak dipelajari maka tidak akan memahami kan maksud dari kurikulum merdeka sendiri. Kemudian setelah mempelajari dokumen kurikulum merdeka sendiri, maka saya juga perlu untuk membaca isi daripada buku teks pelajaran di kurikulum merdeka. Karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana saya mengimplementasikan kelas. Saya harus tahu materi yang dipelajari dan esensial dalam kurikulum merdeka itu apa. Apakah sama dengan KTSP dan K13 ataukah ada perbedaan? Yang terakhir tentu saja mencoba membuat gambaran atau planning pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, itu tadi masih kaitan tiga hal ini. Jadi dari mempelajari dokumennya, kemudian membaca isi buku teksnya, kemudian bisa membuat gambaran pembelajaran nanti seperti apa. Seperti itu jawabannya, luar biasa. Semoga tercapai ya. Oke, Bu Eka, udah selesai Bu, bisa dibacakan bersama Bu. Silakan Bu Eka. Banyak penanti, akhirnya saya tahu Merdeka Mengajar adalah anak-anak dapat memanfaatkan bahan-bahan belajar yang ada di sekitar alam kita atau tempat tinggal kita. Perasaan saya, anak-anak mudah paham karena bahan yang diperoleh akan mudah ditemui. Yang saya pahami, dapat memanfaatkan bahan mengajar atau contoh di dalam praktek belajar dan mengajar tanpa biaya. My next target saya, dengan ekonomi yang semakin sulit, biaya kehidupan yang tinggi, maka anak-anak dalam memperoleh bahan belajar akan lebih mudah dan juga mudah dipahami. Luar biasa. Out of the blue ya. Jawabannya benar-benar out of the blue banget. Oke, selanjutnya Pak Diki, silakan Pak Diki. Dibacakan. Oke, Kak izin menyampaikan pada tematik. Pertama, akhirnya saya tahu bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, artinya terus melakukan perubahan seiring perkembangan zaman dan mengikuti kondisi lingkungan masing-masing di setiap satuan pendidikan. Kemudian perasaan saya sangat senang dan merasa tertantang untuk bisa mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut dan juga adaptasi tadi. Kemudian yang saya pahami ternyata proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada buku teks saja. Artinya kita bisa mengeksplor lingkungan sekitar yang ada dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan dan tidak terkesan monoton seperti itu. Kemudian target saya akan terus mengembangkan diri dengan belajar menjadi diklat pelatihan mengenai kurikulum merdeka sehingga nantinya
lebih paham apa-apa yang harus dikerjakan guna melaksanakan kurikulum Merdeka tersebut agar akhirnya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Rara dulu atau Pak Alben dulu? Pak Alben dulu, silakan Pak. Kelihatannya agak berbeda. Nggak apa-apa. Aslinya saya tahu bahwa kurikulum Merdeka saya pahami kelihatannya bagaimana cara kita melatih atau mengembangkan pola pikir anak itu supaya berpikir dengan maju dan menjadi cerdas. Kalau perasaan saya akan berusaha memahami dan mengajak kepada peserta didik itu bagaimana cara belajar dengan kurikulum Merdeka. Yang saya pahami, semua kurikulum hampir sama, karena semua kurikulum itu bagaimana cara membuat peserta didik itu menjadi pintar, berakhlak mulia dan mempunyai pola pikir yang maju. Cuma tinggal kita cara bagaimana mempraktekannya mengajar di sekolah sesuai dengan keinginan kurikulum Merdeka. My next target merubah anak menjadi pintar, mempunyai pola pikir yang maju, berakhlak mulia. Amin, amin. Luar biasa sekali. Oke, yang terakhir Bu Rara. Aku video yuk. Jadi yang pertama, akhirnya saya tahu mengapa kurikulum itu perlu adanya perubahan karena perlu mengikuti perkembangan zaman, apalagi di masa sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin berubah. Perasaan saya liwat Pak. Yang saya pahami dari beberapa video yang ada tadi bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kurikulum itu harus terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Kemudian bahwa seluruh komponen termasuk masyarakat, peran orang tua, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan dan hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum karena kurikulum sendiri dirancangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Target selanjutnya mengenai target mungkin harus belajar dahulu mengenai kurikulum Merdeka agar bisa menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Oke, mantap sekali. Silakan. Oke, Bapak Ibu, nampaknya luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan kita sudah sepemikiran, kemudian kita juga sudah tahu apa itu kenapa dan apa itu kurikulum Merdeka dan bagaimana berubah dan bagaimana harus diadaptasi. Kemudian saya rasa ada banyak perasaan-perasaan yang berkecamuk ya, banyak sekali mungkin perasaan-perasaan yang ingin ditanyakan seperti apa nantinya ya. Terus banyak juga pemahaman baru ya. Kemudian juga seperti yang Bapak Ibu jelaskan tadi, kemudian juga target-target selanjutnya terkait dengan kurikulum Merdeka ini dan pembelajaran kita di dalam kelas. Yang jelas Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini nantinya kita itu diharapkan bahwa anak-anak itu akan menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Karenanya di dalam kurikulum Merdeka itu kita lebih diutamakan untuk membuat pembelajaran kita berbasis project ya, dimana prosesnya ini lah yang akan kita lihat. Hasilnya apakah berhasil atau tidak itu urusan belakangan yang Bapak Ibu ya, karena memang dalam setiap usaha itu pasti ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Seperti itu. Dan yang jelas nantinya Bapak Ibu sebagai guru kita juga sama-sama ya dikuatkan. Nah, dikuatkannya nanti melalui apa Bapak Ibu, yaitu yang akan saya jelaskan selanjutnya itu melalui komunitas praktisi. Jadi di dalam komunitas praktisi itu Bapak Ibu itu bukan berarti kita cuma kumpul-kumpul aja atau minta atau hal-hal boring yang selama ini kita lihat ya. Tapi pada dasarnya nanti disitulah kita akan saling menguatkan agar kita bisa menciptakan anak-anak yang mau belajar sepanjang hari. Sekian Bapak Ibu, apakah ada yang ingin
masih didiskusikan Bapak Ibu? Cukup? Kalau ya Kalau sesuai dengan lingkungan ya mungkin kalau pelajaran IPS, Ya. IPA itu kan lingkungannya memang bisa dalam mungkin. Kalau pelajaran mungkin katakanlah agama itu sebenarnya bisa. Cuman secara proyeknya nanti bagaimana itu? mungkin proyeknya karena anak-anak kita ini belum banyak baca Al-Quran ya benar. Sholat dan baca Al-Quran. Mungkin itu proyek Pak dalam hal selanjutnya bisa jadi proyek. Timbul ini pertanyaan dari saya, kalau sebenarnya proyek dalam kurikulum Merdeka itu apakah boleh salah satu mata pelajaran berdiri sendiri ataukah kolaborasi? Karena yang saya pahami sejauh ini proyek itu harus dalam bentuk kolaborasi. Bagaimana Pak Agus? Tentang IKM tentunya saya belum mempelajari secara lanjut Pak Iqbal. Yang jelas kalau misalnya bisa dikolaborasikan saya rasa lebih enak dikolaborasikan sih Pak. Kayaknya kalau itu mungkin bisa dengan IPS mungkin ya. Karena saya pikir terkait dengan agama mungkin itu kan ada banyak ya, apa namanya bab ya, bab di tiap jenjang itu kan kelas 7, 8 kan. Mungkin nantinya materinya bisa disesuaikan saja, misalkan di kelas 7 misal nih ada bab tentang akhlak mulia gitu kan. Ya mungkin apa namanya ketika proyeknya bisa saja kita membuat semacam apa ya, penilaian terhadap sejawat penilaian atas siswa. Jadi mereka mungkin apakah dalam proyeknya itu dan penilaian proyek itu apakah mereka sudah melakukan akhlak atau tidak. Saya pikir seperti itu tadi. Itu sih. Oke, tapi saya mau konfirmasi dulu apakah nantinya proyeknya memang Bisa sendiri. kita bagaimana? Kalau aku pernah dengar sih Pak Iqbal itu proyeknya itu kayaknya ya, tapi aku belum tahu pasti itu bisa sendiri. Tapi Pak Iqbal kalau sendiri sih menurut saya itu agak terlalu gerot ya. Karena pembelajaran project based learning sama project learning itu sangat beda sekali Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu perbedaannya. Gimana tadi? Project based learning sama project learning. Oh, berarti ini bolehnya ya semua kayak project learning. Project learning sama project based learning. Jadi intinya kenapa harus mungkin kayak yang Pak Iqbal katakan kenapa harus berkolaborasi, karena kita pakai project based itu tadi. Karena kalau project based itu tidak bisa dilakukan sehari 2 hari, biasanya butuh waktu sebulan, butuh waktu 3 minggu, ya 1 semester, jadi panjang rentetannya. Makanya kolaborasi sangat diperlukan agar bisa saling menguatkan tadi. Tapi kalau sendiri saja sudah sanggup, saya rasa kalau memang diperbolehkan sih nggak masalah ya menurut saya. Karena di Kurikulum Merdeka namanya aja merdeka ya, jadi menurut saya tidak perlu dibatasi sih. Ya, Kita buat proyek itu sesuai materi. Misalkan ini bahasa Indonesia nih. Ada materi teks prosedur. Ya, dalam teks prosedur tidak hanya bahasanya sebenarnya bisa dihitung. benar. Ayo misal Pak Karya, ini kan kami bagian Bahasanya. Itu mungkin yang praktek, tapi aku bagiannya prakteknya gitu. Itu bisa. Mungkin ada materi juga memang mungkin tidak bisa diajak kolaborasi ya. Sebenarnya Itu bisa juga nanti ke juga bagian ekonomi penjualan. Kayak itu sih. 3 ada kalau dia. agama kelihatannya tidak jauh dari akhlak. Kayak itu ada. Daulah Bani Umayyah, masa kejayaan Bani Umayyah dan sebagainya itu kan kelihatannya di situ adanya kan ada politiknya dan juga IPS. Nggak bisa ke PKN juga Pak. Ya, bisa saling bunuh saudara gara-gara yang jabatan dan itu kan ada tulisnya. Benar-benar. Tapi emang kalau dalam penentuan proyek memang harus menyesuaikan tema besar yang ada dari ini, dari besar baru menyesuaikan nanti dengan kondisi lapangan kita, kemudian misalnya dari materi yang ada cocoknya apa nih di masa penelitian ini sih ke dalam lebih rapi. Yang jelas kita lebih enak sih menurut saya, karena kita nggak perlu belajar jauh-jauh. Kita belajar apa yang ada di diri kita. Belajar sama Pak Iqbal. Aku iya ya. Pak Iqbal sebagai IPA dengan bahasa Inggris bisa. Bisa dong. Itu ada pelajaran teks lapor observasi, teks pengamatan. Iya. Mungkin di bagian IPA-nya kan ada pembuatan. Iya. Iya.
tapi kayaknya di proyek wajar kota benar-benar proyek besar, dia project based proyek besar. Bagus. Nah, proyek di sini harus menghasilkan ya katanya. Nah, Tidak, harus menghasilkan dulu. ini pertanyaan penting ya dari Pak Diki, apakah proyek itu harus ada produk? Kan saya sudah bilang ya Bapak Ibu tadi bahwa proyek di sini bisa juga social project, dalam artian seperti kayak saya bilang tadi, bagaimana cara kita misalnya kayak meneliti kepatuhan masyarakat kota tentang lalu lintas, apa hasilnya, nanti bisa dipaparkan. Oh ternyata masyarakat perkotaan itu nggak mau taat tuh gara-gara ini. Mungkin solusi yang dari kelompok tadi itu seperti ini, itu juga bisa jadi project seperti itu. Jadi project itu tidak mesti harus membuat sesuatu hasilnya harus jor-joran, tapi tidak. Tapi project based learning itu adalah proses dalam misalnya nih, projectnya adalah membuat tong sampah menarik dipisah antara kompos sama plastik. Yang kita nilai di situ di project based-nya adalah prosesnya, bagaimana anak-anak tadi mengenali jenis-jenis sampah, bagaimana anak-anak tadi mengenali karakter masyarakat di sekitar tentang buang sampah, bagaimana anak-anak tadi memikirkan solusi agar masyarakat itu mau membuat sampah berdasarkan kelompok-kelompok jenis sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Setelah dibuat seperti itu, bagaimana hasilnya? Apakah masyarakat masih membuang sampah sembarangan atau tidak? Kalau misalnya masih, nah di situ baru ada evaluasi. Evaluasinya apa? Jadi project based learning itu seperti itu, Bapak. Jadi benar-benar studi kasusnya apa? Jadi kalau misalnya di fase ini, misalnya project itu sudah dilaksanakan, kemudian ada lagi selanjutnya, bisa diterapkan. Kemudian, jadi tidak harus berupa ada programnya. Bagaimana Bapak Ibu? Waktu ini bagus ini kembali ke kurikulum ke-13 kemarin masih sangat terjebak dengan KTST ketika mengajar. Ketika kita sudah mau mempraktekkan ke kurikulum K13 dengan anak yang kondisi anak yang ini, nah kita kadang-kadang setelah anak yang kita memancing dengan pertanyaan, mereka akhirnya kembali saya terjebak lagi di KTSD seperti itu. Karena kemungkinan besar nanti kan pola mengajar dari kurikulum merdeka kan akan berubah. Idealnya Pak, di SD pun juga akan berubah guru-gurunya pola mengajarnya. Kita pun juga akan berubah pola mengajar. Saya pun juga sudah mulai merubah pola mengajar saya. Jadi anak-anak kemungkinan besar nanti begitu di SMP dia udah terbiasa dengan kurikulum merdeka. Seharusnya Pak ya. Jadi Pak Alfian ketika mau menerapkan kurikulum merdeka, seharusnya anak-anak tersebut sudah mendapatkan pembelajaran kurikulum merdeka juga. Jadi seharusnya ya bisa. Kalaupun masih terjebak, itu namanya proses Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kita juga seperti saya bilang tadi, kita akan membuat komunitas praktisi. Nah, disitulah kita akan menyelesaikan masalah kita bersama-sama.